Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahdi Mistahul Rajab, peserta Latsar CPNS Kota Bima tahun 2025, Angkatan 15, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana aku, Smart ASN, dan Smart Governance dalam menyelesaikan isu yang terjadi terkait dengan fungsi dan tugas di tempat kerja dan dituangkan di dalam bentuk infografis. Mari kita lihat bersama bagaimana infografis yang telah saya buat yang memuat isu yang terjadi di tempat kerja dan bagaimana saya sebagai Smart ASN dalam menyelesaikannya. Ini adalah infografis yang telah saya buat yang memuat judul pendahuluan yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat isu tersebut, tabel analisis APKL, kemudian ada apa hal yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan dan bagaimana peran ASN dalam mengatasi masalah, serta bagaimana optimalisasi mencakup beberapa aspek serta dampak positif dari pelaksanaan hal tersebut. Aku, Smart ASN dan Smart Governance, dengan judul pemanfaatan aplikasi Google Form untuk mengoptimalkan laporan perbaikan sarana dan prasarana pada unit IPSRS instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima bertempat di Jalan Datuk Dibanta, Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. RSUD Kota Bima terdiri dari subbagian tata usaha yang membawahi seperti bagian kepegawaian, humas, keuangan, SIM-RS, BMD, dan lain-lain. Kemudian ada seksi pelayanan medis dan keperawatan yang memberikan berbagai layanan kesehatan, baik rawat jalan yang terdiri dari berbagai poliklinik maupun rawat inap seperti ICU, NICU, ruang isolasi, kamar bersalin, nifas, instalasi gawat darurat yang berkaitan dengan urusan kebidanan, dan yang terakhir adalah seksi penunjang medis dan non-medis yang membawahi laboratorium, bank darah rumah sakit, instalasi radiologi, CSSD, kesehatan lingkungan, gizi, dan unit tempat saya bekerja yaitu IPSRS. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS adalah unit di bawah seksi penunjang medis dan non-medis yang memegang tanggung jawab utama dan berfungsi serta memiliki peran dalam memastikan sarana dan prasarana serta alat kesehatan selalu dalam kondisi prima sehingga dapat menunjang pemberian pelayanan kesehatan di unit-unit lain. Saya seorang ASN dengan jabatan operator layanan kesehatan di instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ditugaskan untuk menjadi pegawai administrasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, terlaksananya pelaporan terhadap pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di rumah sakit. Yang kedua, terlaksananya kendali mutu terhadap seluruh sarana dan prasarana rumah sakit. Yang ketiga, terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di rumah sakit. Jadi, saya bertugas untuk memastikan pelaporan perbaikan sarana dan prasarana diterima dengan baik. Kemudian, melaporkan kepada teknisi untuk melakukan tindakan perbaikan, hingga memastikan bahwa perbaikan sarana dan prasarana tersebut telah diselesaikan dengan baik, sehingga dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut mengalami beberapa kendala atau keterbatasan seperti pertama, belum optimalnya pelaporan perbaikan sarana dan prasarana yang berdampak pada pelaksanaan tugas sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang kedua, keterbatasan suku cadang atau spare part pendukung tugas IPSRS yang menghambat pelaksanaan tugas. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM pendukung tugas IPSRS yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Kemudian, mengapa saya mengangkat isu-isu tersebut? Karena pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut sangat sering terjadi, seperti form pelaporan yang katanya sudah diberikan tetapi tidak ada berkasnya, peralatan yang digunakan secara bergiliran, dan banyak pekerjaan tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kualitas pelayanan unit sehingga berkaitan dengan tugas seorang ASN operator layanan kesehatan dalam menerima pelaporan perbaikan sarana dan prasarana serta memastikannya agar tetap layak pakai, aman, dan nyaman. Dapat kita lihat bersama tabel analisis APKL terkait permasalahan tugas fungsi operator layanan kesehatan di unit IPSRS.
RSUD Kota Bima diperoleh bahwa isu belum optimalnya pelaporan perbaikan sarana dan prasarana yang berdampak pada pelaksanaan tugas sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan memperoleh skor 19. Sehingga isu tersebut merupakan masalah yang sangat mendesak, penting, berdampak luas dan sangat layak untuk ditindaklanjuti dan ditemukan penyelesaiannya. Lalu, apa yang akan terjadi jika isu tersebut dibiarkan? Yang pertama yaitu pelaporan masih menggunakan cara yang manual, sehingga kemungkinan form pelaporan itu hilang sangat besar. Akibatnya yaitu tidak terjadinya tindak perbaikan. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi unit, yaitu unit tidak detail dalam melaporkan kerusakan, sehingga mengakibatkan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian yang ketiga, alur yang terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada membuang-buang waktu yang bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, operator layanan kesehatan akan sulit dalam mengatur kinerja, baik kinerja pribadi maupun staf IPSRS lainnya. Lebih jauh, dampak negatif ini dapat merambat ke seluruh pelayanan rumah sakit yang berakibat kepada menurunnya citra rumah sakit di mata masyarakat karena banyaknya masalah prasarana, di mana yang seharusnya menjadi penunjang pelayanan kesehatan tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi problematika tersebut, ASN diharapkan dapat mengambil sikap dan langkah yang efektif dengan berlandaskan pada nilai-nilai Smart ASN. Berikut adalah solusi yang saya ambil terkait dengan isu tersebut, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya aplikasi Google Form, hadir sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan sistem pelaporan perbaikan sarana dan prasarana di unit IPSRS RSUD Kota Bima. Optimalisasi ini mencakup beberapa aspek kunci. Yang pertama, efisiensi dan kemudahan akses pelaporan. Setiap unit atau staf yang menemukan kerusakan dapat langsung mengisi formulir digital melalui perangkat apapun seperti komputer dan smartphone, tanpa perlu mencari atau mencetak formulir fisik. Kemudian yang kedua, sentralisasi dan digitalisasi data. Setiap laporan yang masuk melalui Google Form akan otomatis tersimpan dalam Google Sheet, menciptakan basis data digital yang terpusat dan terstruktur. Hal ini menghilangkan risiko kehilangan data, mempercepat proses pencatatan, dan mempermudah pengarsipan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kecepatan respon dan transparansi. Setelah formulir diisi, notifikasi otomatis dapat diatur untuk segera diterima oleh tim. Kecepatan informasi ini memungkinkan tim teknisi bergerak lebih cepat. Kemudian dampak positif dari penggunaan aplikasi Google Form terhadap laporan perbaikan ini. Yang pertama, peningkatan akurasi data. Data yang terstruktur memudahkan analisis pola kerusakan, membantu IPSRS dalam mengidentifikasi aset yang sering bermasalah, dan merencanakan penggantian atau pemeliharaan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, penghematan sumber daya. Pengurangan penggunaan kertas, tinta, dan waktu administrasi manual akan menghemat anggaran operasional dan memungkinkan staf IPSRS lebih fokus pada tugas. Kemudian yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Dengan proses pelaporan yang cepat dan respon perbaikan yang optimal, perbaikan sarana dan prasarana penting akan lebih cepat berfungsi kembali, yang secara langsung berkontribusi pada kesinambungan dan mutu pelayanan pasien. Itu dia, aku, Smart ASN dan Smart Governance dalam menyelesaikan isu yang terkait dengan fungsi dan tugas di tempat kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.